Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Putra Sufiana, NPM 10 100 17143, di mana di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh pemberian kurma pionis bakteri PRA terhadap peningkatan jumlah trombosit pada penderita dengue hemorrhagic fever dengan metode scoping review. Mana untuk latar belakangnya sendiri, trombositopenia atau defisiensi trombosit merupakan keadaan di mana jumlah trombosit dalam sirkulasi yaitu di bawah 150 sampai 350 mikroliter darah. Mana trombositopenia yaitu dapat disebabkan oleh 4 penyebab utama, yaitu gangguan produksi, peningkatan destruksi, distribusi yang tidak normal, dan juga akibat pengenceran atau dilutional loss. Karena penyebab trombositopenia tersering yaitu khususnya di negara tropis salah satunya di Indonesia adalah akibat infeksi virus dengue yang dapat mengakibatkan demam berdarah dengue atau biasa disebut dengan DBD. Mana di Indonesia kasus demam berdarah pada tahun 2017 tercatat sebanyak 68.407 kasus yang sudah mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2016 yang mencapai 204.171 kasus. Mana banyak pembuatan alternatif yang dipercaya dapat meningkatkan kadar trombosit, jumlah trombosit pada keadaan DBD ini. Salah satu yang dipercaya adalah kurma, di mana kurma dalam bahasa Arab disebut tamar, dan kandungan kurma sendiri itu yaitu terdapat seperti zat besi, vitamin C, serta vitamin B12 yang juga mampu meningkatkan kadar trombosit. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas pemberian kurma terhadap peningkatan jumlah trombosit pasien demam berdarah dengue. Untuk jenis penelitian ini yaitu menggunakan scoping review yang merupakan studi literatur atau literatur review yang sistematik atau untuk identifikasi, analisis, serta evaluasi suatu karya tulis ilmiah, di mana untuk populasi pada penelitian ini yaitu artikel yang berkaitan dengan pemberian kurma terhadap kadar trombosit daripada penderita dengue yang hemorrhagic fever. Untuk sampelnya itu yaitu terdapat 3 artikel penelitian dari jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi serta eksklusi. Untuk kriteria inklusinya yaitu artikel penelitian yang telah dipublikasi pada jurnal internasional yang berkaitan dengan efektivitas pemberian kurma pada pasien DHF. Database yang digunakan yaitu ada ProQuest, Springerling, serta Google Scholar. Untuk artikel penelitian ini yaitu yang digunakan itu yang diterbitkan dalam rentang waktu dari 1 Januari 2010 hingga tahun 2020 atau 10 tahun. Di mana untuk tipe artikel juga merupakan clinical trial, terus juga artikel berbahasa Indonesia serta Inggris, dan juga artikel ini dapat diakses secara full text. Untuk kriteria eksklusinya yaitu ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak berdasarkan PCOS, serta juga adanya artikel duplikasi. Untuk kriteria kelayakannya yaitu untuk populasi itu pada penderita DHF, intervensi itu pemberian kurma. Untuk komparasinya itu pada penelitian ini tidak ada pembandingnya. Juga untuk outcome ini peningkatan kadar trombosit. Untuk studinya ini yaitu clinical trial. Untuk diagram prismanya pada penelitian pada pencarian jurnal itu dari ketiga database, dari Springerling itu terdapat 2 artikel, juga dari ProQuest terdapat 41 artikel, dan dari Google Scholar terdapat 98 artikel, sehingga total hasil artikel yang didapatkan dari ketiga database yaitu 141 artikel. Lalu dilakukan screening berdasarkan kriteria inklusi yang sudah disebutkan tadi, di mana untuk di Springerling ini berjumlah 2 artikel, untuk ProQuest berjumlah 41 artikel, dan di Google Scholar itu tersisa 60 artikel. Lalu dilakukan kesesuaian berdasarkan kriteria eksklusi yang sudah disebutkan tadi, di mana untuk database Springerling kesesuaiannya ini tidak ada atau berjumlah 0, terus juga untuk di ProQuest juga tidak ada, dan untuk di Google Scholar itu tersisa 3 artikel berdasarkan kesesuaian. Untuk duplikasinya ini terdapat duplikasi yaitu sebanyak 2 artikel, sehingga artikel yang illegible yaitu terdapat 3 artikel. Dari artikel yang illegible ini yang pertama dari Giatmo tahun 2013 dengan populasinya itu pada pasien dengue hemorrhagic fever dengan intervensi pemberian jus kurma. Mana pemberian jus kurma selama 3 hari menunjukkan adanya perbedaan kadar trombosit yang signifikan pada kelompok perlakuan daripada kelompok kontrol yang tidak diberikan jus kurma, sehingga kesimpulan pada penelitian Giatmo ini yaitu pemberian jus kurma efektif dalam peningkatan kadar trombosit darah pasien demam berdarah dengue. Lalu yang kedua itu ada dari Kagayasa tahun 2016 dengan populasinya itu pasien dengue hemorrhagic fever grade 2 dengan intervensi ini yaitu pemberian buah kurma sebanyak 1,25 dan juga 1,87 gram per kilogram berat badan. Di mana hasil ini menunjukkan pemberian buah kurma selama 3 hari dengan dosis 1,25 dan juga 1,87 gram per kilogram berat badan berpengaruh terhadap perubahan kadar profil darah pada pasien demam berdarah dengue grade 2.
Mana pemberian kurma dengan dosis 1,87 gram per kilogram berat badan memiliki peningkatan paling tinggi terhadap profil darah pada pasien demam berdarah dengue grade 2. Lalu yang terakhir itu ada dari UNITA tahun 2015. Untuk populasinya ini yaitu pada pasien dengue hemorrhagic fever. Untuk intervensinya ini pemberian jus kurma. Untuk hasilnya ini yaitu menunjukkan bahwa ada peningkatan trombosit pada penderita DBD yang diberikan perlakuan yaitu jus kurma selama 3 hari daripada kelompok kontrol yang tidak diberi jus kurma. Mana perbedaan peningkatan trombosit darah antara dua kelompok ini yaitu mencapai 50%. Untuk pembahasannya, yaitu 3 artikel ini menyatakan bahwa pemberian kurma terhadap pasien dengan hemorrhagic fever efektif dalam meningkatkan kadar trombosit, di mana kandungan buah kurma yang turut berperan secara langsung dalam meningkatkan produksi trombosit adalah sejumlah karbohidrat seperti manosa, galaktosa, arabinosa, dan juga silosa sebagai bahan pembentuk glikoprotein pada granula trombosit. Adapun kandungan lain pada buah kurma yang diduga turut berperan dalam meningkatkan produksi trombosit adalah adanya zat-zat pembentuk sel darah yaitu vitamin B12, terus juga besi, kobalt, magnesium, tembaga, zinc, asam amino, vitamin C, serta vitamin B kompleks. Untuk keterbatasan penelitian ini yaitu tidak dilakukan meta-analisis, dan untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa kurma memiliki efek dalam meningkatkan kadar trombosit pada pasien dengue hemorrhagic fever. Untuk saran pada penelitian ini, yaitu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode meta-analisis, serta perlu dilakukan penelitian kadar gizi pada berbagai jenis kurma, sehingga bisa menentukan kurma jenis apa yang lebih tepat untuk meningkatkan trombosit pada pasien dengue hemorrhagic fever. Mungkin sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.